Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa. Bila malam tiba, dia selalu berdoa memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais setiap melihat tetangganya kembali dari Madinah yang telah bertemu Nabi Muhammad, sedangkan dia belum pernah bertemu Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Harafar yang dirahmati Allah? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, Uwais mendengar tentang patahnya gigi Nabi Muhammad saat perang Uhud. Uwais segera mengetok giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya karena rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu, dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi Muhammad semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi Muhammad, kerinduannya karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah siang dan malam. Pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kerinduannya kepada Nabi Muhammad yang selama ini dipendamnya tak dapat ditahannya lagi. Pada suatu hari, ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni, walaupun telah uzur, merasa terharu dengan ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni selai berkata, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengarkan ucapan ibunya itu. Segeralah ia berkemas untuk berangkat. Namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemui rumah Nabi, diketuklah pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi Muhammad yang ingin ia jumpai. Namun ternyata Nabi Muhammad sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak, perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi Muhammad, namun pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman selalu terngiang-ngiang. Akhirnya karena ketaatannya kepada ibunya, maka ia tidak bisa menunggu kepulangan Nabi Muhammad SAW dari medan perang. Dengan terpaksa Uwais pamit kepada Siti Aisyah untuk segera pulang ke Yaman, dan dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi Muhammad. Setelah itu Uwais pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi Muhammad SAW menanya kepada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni anak yang taat kepada ibunya. Dia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi Muhammad. Ia tidak bisa berlama-lama karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan.
Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya. Kemudian Nabi Muhammad memandang kepada Ali dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti dan Nabi Muhammad SAW kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Muhammad SAW tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabat tangan, Khalifah dengan segera membalikan telapak tangan Uwais seperti yang pernah dikatakan Nabi. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya, dan dia menjawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakini hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Awalnya Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harusnya meminta doa kepada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon dan istighfar dari Anda. Seperti dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya, karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat kedua tangan berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Sejak saat itu kembali tenggelamlah nama Uwais Al-Qarni, karena atas dasar permintaan Uwais yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Sahabat Harafar, demikianlah kisahnya. Semoga kita mendapatkan hikmah dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.